Pertama tentu saya ingin mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hari ini dilantik dengan melakukan pengucapan sumpah di hadapan Presiden Republik Indonesia. Ya. Saya memahami bahwa ketika saya dipilih oleh DPR, ya, ada sejumlah concerns, ya, kekhawatiran, ya, terutama yang terkait dengan dua hal yang menjadi pondasi lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi, yakni soal independensi dan imparsialitas. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan, tentu tidak sekedar nanti hanya disampaikan, tapi harus dibuktikan dalam kerja-kerja proses mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya Mahkamah Konstitusi, bahwa independensi dan imparsialitas itu tidak ada pilihan lain kecuali harus dipegang dengan erat, dengan kuat, ya. Karena apa? Karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dalam laporan tahunan tahun 2023 yang saya kira baru disampaikan minggu lalu, yang namanya public trust, kepercayaan publik, itu adalah modal utama bagi lembaga yudisial termasuk MK, ya. Jadi modal utamanya ini harus dikuatkan secara terus-menerus dan tidak sebaliknya, ya, tergerus, ya, secara terus-menerus. Memang ini sebuah tantangan yang tidak mudah, tapi saya kira karena saya selama 2 periode di DPR itu ada di Komisi 3, saya katakan bahwa apa yang terjadi di Polri saya kira bisa juga menjadi pelajaran. Polri ketika ada kasus Sambo kan tingkat kepercayaannya merosot tajam, tapi kemudian bisa rebound, ya, bisa kembali. Saya yakin dengan semangat kebersamaan, kekompakan para yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi di bawah pimpinan yang mulia Dr. Suhartoyo, itu akan bisa rebound. Ini tentu memerlukan juga bantuan semua pihak, terutama dari rekan-rekan media, ya. Nah, bantuan yang diperlukan itu apa? Agar saya kira prinsip check and recheck, cover both side, ya, itu bisa terus dilakukan, ya. Saya yakin teman-teman media tentu akan bersedia untuk melakukan itu, dan tentu juga dukungannya termasuk untuk saya. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman media yang selama ini saya katakan kalau buat saya di DPR itu menjadi besties lah, itu, ya, sahabat-sahabat terbaik, sehingga banyak hal yang barangkali memang publik harus mengetahui itu bisa tersampaikan dengan baik. Saya kira itu, kalau ada pertanyaan 1-2 boleh. Terkait dengan netralitas MK, Bapak memastikannya gimana, dan status politik Bapak sebenarnya gimana? Gini, kan sesuai dengan Undang-Undang MK dan juga Undang-Undang MD3, ya. Pertama, kalau menurut Undang-Undang MK, seorang hakim MK itu kan tidak boleh merangkap jadi pejabat negara, ya. Maka saya telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR dan MPR RI itu pada minggu pertama bulan Desember, tanggal 4 kalau tidak salah. Kemudian juga seorang hakim MK tidak boleh menjadi anggota partai politik, apalagi pengurus, gitu. Maka saya juga telah mengajukan pada bulan Desember itu, ya, pengunduran diri dari jabatan dan keanggotaan di Partai Persatuan Pembangunan. Seorang hakim MK karena saya berlatar advokat, maka itu juga tidak boleh berpraktek, ya, nyambi jadi advokat. Maka saya sudah mengundurkan diri juga, pertama sebagai wakil ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN) Peradi, itu juga sudah saya lakukan. Dan terakhir, supaya memastikan
karena saya pernah ada di sebuah partnership kantor hukum, ya, dan meskipun sudah nonaktif sejak dilantik sebagai anggota DPR, maka untuk menegaskan saya bukan cuma nonaktif tapi juga mengundurkan diri dari partnership itu. Jadi harus semuanya clear lah, ya. Kalau clean kan harus dibuktikan nanti, ya gitu. Saya kira itu, ya. Gimana? Satu lagi boleh kalau masih ada. Bapak ini kan dilakukan di tengah publik sedang tidak percaya penuh kepada MK, Pak, resolusi Bapak sendiri. Ya itu tadi, kita pertama ya di dalam menangani perkara-perkara yang menjadi yurisdiksi atau kewenangan MK itu independensi dan imparsialitasnya harus ditunjukkan, ya. Memang tidak ada putusan pengadilan yang memutuskan, yang memuaskan semua pihak, itu tidak ada. Itu sama dengan putusan KPPU lah kira-kira. Pasti kalau yang diuntungkan puas, yang enggak, itu kan seperti itu. Tetapi saya kira bagi pengadilan itu yang penting adalah pertimbangan hukum, argumentasi hukumnya. Itu yang harus terjelaskan, ya, terartikulasikan dalam putusan dengan baik. Saya kira itu ikhtiar kita, ya. Kalau argumentasi hukumnya baik, ya, meskipun ada yang tidak puas, itu akan berbeda kalau katakanlah pertimbangan atau argumentasi hukumnya itu tidak baik. Pak, Itu ya. Pak, tadi kan sempat berinteraksi dengan Pak Mahfud MD. Iya. Ada arahan atau ada wejangan atau seperti apa, Pak? Enggak ada lah, ya. Setelah saya selesai itu mengundurkan diri itu tadi, maka tidak ada. Saya kira Pak Mahfud dan semuanya saya kira paham betul, apalagi beliau adalah ketua MK yang kedua, ya, itu memahami betul soal independensi dan imparsialitas itu. Pak, tadi Pak Anwar Usman juga datang Cukup, ya? pagi. Bapak pelantikan sempat akrab juga, disuruh berdiri di sebelahnya juga, Pak. Di sebelahnya juga tadi. Semua hakim konstitusi itu, ya, sebelum saya menjadi hakim konstitusi itu tentu sahabat secara personal. Saya kebetulan kan selama 2 periode di DPR itu juga kuasa hukum tetap DPR di MKRI. Jadi ya pasti ada interaksi paling tidak dalam persidangan. Gitu. Terima kasih ya. Selamat, Pak. Terima kasih, Pak Arsul. Selamat ya, Pak.